Amin. Oke. Salam. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di sesi yang terakhir ini. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita tadi ya. Jadi kita udah lihat menurut firman Tuhan, ternyata memang hari Sabat itu tidak pernah ditiadakan. Yeshua hanya mengubah, mendobrak mindset, yaitu pola pikir orang-orang Yahudi yang beranggapan tidak boleh ngapa-ngapain di hari Sabat, termasuk menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi Yeshua membuktikan boleh berbuat baik di hari Sabat, boleh menolong orang di hari Sabat, boleh menyembuhkan orang yang sakit di hari Sabat. Sama seperti yang orang Yahudi lakukan sendiri, mereka melepaskan lembunya juga di hari Sabat, membawanya ke tempat minum, dan mereka tidak bersalah. Jadi oleh sebab itu, teladan kita dalam merayakan hari Sabat ini adalah, yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah teladan kita yang nomor satu. Bagaimana dia menghormati firman Bapaknya, demikianlah kita seharusnya anak-anaknya menghormati firman Bapa Yahweh. Di dalam kebiasaan Yeshua itu, dalam habits dia sebagai manusia, kebiasaan dia sehari-hari, di setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk berdoa, untuk melayani, untuk memberitakan firman. Coba kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat. Ayat 16 kita baca dulu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikannya kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Yahweh ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi menurut kebiasaannya, Yeshua pergi ke rumah ibadat di hari Sabat. Itulah kebiasaan dia. Itulah habits dia. Itulah style hidup dia. Jadi tidak pernah Yeshua melanggar kekudusan hari Sabat itu. Dia selalu menghormati hari Sabat itu dengan pergi ke rumah ibadat untuk melayani, untuk berdoa, untuk menyembah Bapa Yahweh. Dia teladan kita nomor satu, amin. Supaya kita tidak ikut-ikutan kebanyakan orang. Supaya kita tidak ikut-ikutan opini orang banyak. Hari Sabat katanya sudah nggak berlaku kok. Mana ayatnya dulu? Mana dasar ayat sucinya? Ya, tapi kan Yeshua bangkit di hari Minggu. Oh iya benar. Kalau masalah itu, nanti kita akan membahas itu. Tetapi tidak ada ketetapan yang dari sorga yang mengubah hari peribadatan itu ke hari Minggu, kecuali oleh Kaisar Konstantin itu sendiri. Sejarah gereja membuktikan sampai abad keempat, jemaat mula-mula itu sampai abad keempat, berarti sekitar 400 tahun setelah Yeshua naik ke surga, jemaat masih terus beribadah di hari Sabat. Itu sejarah. Baru setelah munculnya Konstantin. Siapa Konstantin? Kaisar Romawi. Gimana? Konstantinopel itu kota, tempat, satu kota di Turki. Untuk menghormati Kaisar Konstantin itulah dibuatlah kota namanya Konstantinopel. Untuk menghormati Kaisar itu. Nah, sejarahnya, ceritanya Kaisar ini, yang tadinya semua Kaisar Romawi, banyak Kaisar Romawi menentang kekristenan, termasuk Kaisar Caligula, Kaisar Nero, itu yang paling terkenal jahat ya, Kaisar Nero. Dia bakar kota Roma, dia suruhannya membakar kota Roma. Sesudah terbakar, lalu dia memfitnah, itu orang Kristen yang melakukan. Akhirnya semua orang supaya benci Kristen. Nah, di zaman Kaisar Nero lah itu, orang Kristen dibunuhin, dipenggalin, dimasukkan di gelanggang namanya gladiator, di tempat
laga itu, bunuh-bunuhan, siapa yang bertahan hidup, dia yang menang gitulah, tahan hidup. Yang kalah mati gitu. Tapi dia bukan hanya diadu dengan sesama manusia, dengan binatang yang sengaja, singa, harimau, dikasih lapar, nggak dikasih makan berhari-hari, nanti dimasukkan ke situ orang Kristen, dilepaskanlah singa-singa itu. Dicabik-cabik. Itu Kaisar Nero, jahat sekali. Tapi setelah Kaisar Nero mati, digantikan dia oleh kaisar berikutnya. Nah, kemudian sampai kepada Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin sebenarnya dengan pandangan politisnya, dia melihat kekristenan ini bagus untuk dimanfaatkan. Bagusnya apa? Karena telah teruji kekristenan ini tahan banting. Udah berapa abad mereka mau dimusnahkan, nggak pernah bisa. Berarti kekristenan ini jago gitu. Lebih bagus ini diajak kawan daripada lawan. Karena udah berapa nenek moyangku mau memusnahkan kekristenan, nggak pernah bisa. Oke lah, dia buat keputusan resmi, kekristenan yang tadinya diburu, dikejar, mau dimusnahkan, dia ubah 180 derajat, kekristenan menjadi agama negara, menjadi agama wajib. Siapa yang tidak Kristen, justru kebalikannya harus dibunuh. Di satu sisi, kekristenan menjadi lega. Wah, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nggak diburu lagi, nggak dibunuh. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang yang tidak bertobat juga masuk menjadi Kristen, walaupun istilahnya KTP, hanya di luar, hanya supaya jangan dibasmi oleh negara. Dia masih mempraktekkan perdukunan, dia masih mempraktekkan kejahatan, ya pokoknya udah agama Kristen lah. Bukankah begitu yang banyak sekarang? Agama banyak Kristen, kehidupan non-Kristen. Kan begitu? Kehidupan kafir, tetap kafir. Itu di zaman Konstantin. Akhirnya, menurut ceritanya, yang saya tahu, sampai akhir hayatnya, Konstantin itu tidak pernah dibaptis. Jadi antara apakah dia sungguh-sungguh orang percaya atau tidak ya? Karena baptisan itu adalah salah satu syarat utama di dalam kekristenan. Roma 16 ayat 16, barang siapa dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa, ya kita baca aja dulu biar lengkap ya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum gitu. Dan beliaulah yang mengubah hukum itu. Yang tadinya hari Sabat, hari peribadatan, lalu dia membuat sebuah surat dan mengumumkannya di kerajaannya, supaya semua orang menghormati hari Minggu menjadi hari yang dikuduskan, menjadi hari peribadatan. Jadi bukan rasul yang mengubahnya, bukan Tuhan yang mengubahnya, tapi seorang kaisar. Markus 16 ayat 16, silakan. Siapa yang dapat? Nah itu sejarahnya. Jadi sesuai dengan nubuatan yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Elohim para nabi, bahwa pemulihan akan datang, bahwa kita harus kembali ke Yerusalem, kiblat kita harus kembali ke Yerusalem, ke Sion. Harus mencari pengajaran kembali ke Sion. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Coba kita baca. Pasal 2 sampai 3. Jadi apa yang kita alami sekarang bukan kebetulan, bukan rekayasa, bukan pandai-pandaian kita. Karena pada dasarnya samanya kita semua manusia ini. Tetapi kuasa Elohim yang bekerja, anugerah Bapa yang bekerja, ayat yang kedua sama-sama membaca, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Nah ini menunjuk akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Elohim Jakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Pemulihan di akhir zaman, Sion akan menjadi sumber pengajaran.
Yerusalem. Artinya firman yang datang dari Yerusalem, firman yang datang dari Sion. Karena nabi-nabi Elohim itu ada di Yerusalem, ada di Sion, ada di Israel. Haleluya. Pada hari-hari terakhir itu menunjuk kepada akhir zaman. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak menjulang. Ini menunjuk kepada gereja, bukan bangunan fisik. Tetapi tubuh Hamashiach sebagai gereja Yahweh Sebaot, miliknya Yeshua Mashiach, akan menjulang tinggi. Artinya akan dipermuliakan lagi, akan tampil gemilang, akan tampil bersinar, sehingga semua mata akan mengarah melihat kepada gereja. Ada apa dengan gereja? Mengapa dia naik gemilang? Mengapa dia menjulang tinggi? Karena mengalami pemulihan. Haleluya. Gunung rumah Yahweh akan menjulang tinggi di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit. Gunung-gunung itu adalah simbol daripada kerajaan-kerajaan. Jadi, gereja Tuhan di akhir zaman akan tampil menjulang mengatasi kerajaan-kerajaan dunia. Tetapi gereja yang tampil menjulang itulah gereja yang dipulihkan, yang mencari pengajaran dari Sion. Haleluya. Bukan dari Roma tadi, bukan dari Kaisar Konstantin, bukan dari Yunani juga. Haleluya. Hari-hari ini, beberapa dakwah terakhir ini, gereja masih kiblatnya kemana? Yunani. Semua, bahasa Yunaninya ini dunamis, kuasa. Wah, benar memang itu, benar. Tetapi masih sedikit yang bahasa Ibraninya adalah ini, masih sedikit. Tetapi kemudian akan dipulihkan. Kebanyakan orang tahu bahwa perjanjian baru hanya ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi Jerome sudah mengakui tulisan Matius yang asli dalam bahasa Ibrani. Gak mungkinlah orang Israel menulis dalam bahasa luar negeri. Pasti dalam bahasanya sendiri yang terutama. Betul enggak? Itu akan dipulihkan di akhir zaman. Sehingga orang-orang akan berkata, banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh. Apa katanya? Ke rumah Elohim Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sabat adalah jalannya Tuhan. Haleluya. Menguduskan sabat adalah salah satu jalannya Tuhan. Haleluya. Manusia pernah membengkokkannya, tapi Tuhan akan meluruskannya kembali. Haleluya. Ada lagunya ini. Mau saudara nyanyikan? Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Yahweh. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke rumah Yahweh, mencari firman-Nya, agar Yahweh mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajarannya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Hati ingin menyanyi tapi nggak tahu lagunya, ya kan? Akhirnya menyanyi dalam hati saja. Tidak apa-apa. Tetapi itulah pemulihan. Itu makanya saya harus ulang-ulang. Kisah Rasul 3 ayat 19, 20, 21. Sadarlah dan bertobatlah. Haleluya. Sadarlah dan bertobatlah. Kan bukannya itu di Kisah Rasul 3? Teruskan dulu ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya ya, terus. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yeshua dengan semula ditentukan bagi sesuai. Terus. Maka itu harus tinggal di saudara saya waktu. Haleluya.
Iya. Yahshua itu akan tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Banyak hukum yang sudah dibelokkan. Dalam kitab Mazmur 119 kita minggu yang lalu sudah melihat. Mereka sudah merombak Tauratmu. Waktu untuk bertindak telah tiba untuk Yahweh karena mereka telah merombak Tauratmu. Betul? Mazmur 119 ayat berapa itu teh? Coba dibaca dulu. Ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Yahweh, mereka telah merombak Taurat. Iya. Siapa yang merombak? Ya mereka itu. Siapa mereka? Kemarin 3 golongan itu. Ya. Nabi-nabi palsu, penyurat, penyalin, penterjemah. Itu yang mengganti nama Elohim itu. Dengan ide mereka, dengan hikmat mereka. Mengganti pertama dulu orang Latin ke bahasa Latin dulu. Yahweh menjadi kurios. Gak ada hubungan. Apa kurios? Ya? Itulah ya. Tapi itu kan bukan itu nama. Nah, kayak saudara kita ini Herbert. Mau ke Inggris pun itu tetap namanya Herbert. Percayalah. Takkan diubah itu. Kalau nama saya, betul kan? Gak mungkin diubah. Kenapa nama Abraham gak diubah kok? Gak diubah kan Abraham? Kenapa nama Tuhan kok bisa diubah? Nah, tetapi waktunya akan tiba, harus dipulihkan. Supaya umatnya mendapat pengajaran kembali dari Sion. Haleluya. Haleluya. Coba Zakaria 13. Maksud saya Zakaria 9 ayat 13. Haleluya. Silakan dibaca. Sebab aku berlutut di bawah itu, musuhku sedang berkelahi, dan aku menyembuhkan anak-anakmu. Hai Sion, anak-anakku, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Yahweh Sebaot berfirman, aku melinturi Yehuda bagiku busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani. Jadi Tuhan di dunia kita ini sekarang ada 2 paham yang berbenturan. Satu paham dari Yunani, satu paham dari Sion. Paham yang dari Sion adalah firman Tuhan, firman Bapa Yahweh. Sedangkan yang dari Yunani, ingat, negara Yunani itu terkenal negeri penyembah 1000 dewa. Dewa-dewa itu, mereka sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dewa-dewa mereka terkenal di seluruh dunia. Dewa Zeus, Dewa Hermes, betul? Gunung Olympus itulah Hermes, bukan Herbert. Kok Herbert? Hermes. Makanya suatu ketika Rasul Paulus kan pernah disebut sebagai Dewa Hermes ketika dia menginjil dengan Barnabas. Karena Rasul Paulus sebagai pembicara, dia disebut Hermes, sedangkan Barnabas disebut Dewa Zeus. Wah, ini kayaknya kepalanya. Nah, ini pesuruhnya, pembicaranya Dewa Hermes. Makanya mereka sampai mau mempersembahkan karangan bunga, dipotongnya, dibawa lembu-lembu untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas mengoyakkan baju mereka. Kerak. Hai orang Athena, supaya menghentikan kebodohan, inilah kami datang memberitakan Injil kepadamu, katanya. Lalu dia menginjil di situ, dia memberitakan Injil Yahshua HaMashiach. Akhirnya mereka jadi bingung. Ternyata bukan Dewa Hermes ya gitu. Lalu datang orang Yahudi yang iri hati, dihasutlah orang banyak itu. Akhirnya jadi ditangkap mereka, dipukuli, dilempari dengan batu sampai hampir mati. Ketika dikira udah mati, dibuang. Lalu pergilah orang banyak itu, udah mati dia pikirnya. Datang murid-murid Rasul Paulus berkumpul, mereka angkat tangan, demi nama Yahshua HaMashiach, bangkit. Paulus bangkit lagi.
dalam keadaan luka-luka memar, luka-luka lecet semua, berdarah-darah, besok pergi lagi menginjil. Bayangkan loh, seorang Rasul Paulus, demikianlah ketangguhan jiwanya. Haleluya. Jangan nanti ada tantangan sedikit, kayak gininya mengikut Tuhan. Wah, kalau kayak gitu, kecil kekuatanmu. Iya kan? Rasul Paulus dalam kondisi seperti itu loh. Memar-memar, lecet-lecet, lebam-lebam, biru-biru, luka-luka, berdarah-darah. Besok udah menginjil lagi. Gak ada dalih, aduh lagi sakit, kalianlah duluan. Gak ada. Gak ada gitu. Masa dikit kita. Ya jangan kayak gitulah. Ini kan datang dia belajar, itu buktinya dia tangguh. Nah, oke. Jadi ingat, Elohim sendiri membenturkan anak-anak Sion kepada anak-anak Junani. Amin. Orang yang masih berpaham, yang masih berafiliasi kepada Junani, itu yang cenderung menolak Yahweh, menolak Sabat. Tetapi ketika imannya udah dipulihkan, pengajaran dia dapat dari Sion, dari sumbernya, dari Yerusalem, dia akan dipulihkan. Haleluya. Saya bukan berarti katakan bahasa Yunani itu salah, enggak. Tapi supaya kiblatnya jangan ke Yunani atau ke Roma, seolah-olah firman itu datang dari Roma atau dari Yunani. Enggak, firman itu datang dari Yerusalem. Firman itu datang dari Sion. Haleluya. Haleluya. Itulah yang kita cari, sumber aslinya. Makanya harus belajar kita bahasa Ibrani itu. Suka enggak suka, supaya pandai harus belajar. Amin. Tov lehudot la Adonai, ule jamber le simka elyon, lehagit baboker hasdecha, ve'emunacha balilu, ale yasorfe ale nafel, ale higayon behinot, lehagit baboker hasdecha, ve'emunacha balilo, kisimaks-tani Adonai befo alecha, bima'ase yadecha arane, magadlu ma'ase Adonai meod amku mesefotecha. Tov lehodot la Adonai, ule jamer le simka elyon, lehagit baboker hasdecha, ve'emunacha balilot. Haleluya. Gak tahu lagunya atau gimana ini? Saya nggak tahu, Pak. Di dalam hati. Harus mulailah berkiblat ke sana. Amin. Oke, itu yang poin pertama. Jadi teladan kita menghargai, menguduskan, menghormati hari Sabat adalah Tuhan sendiri, Yeshua Mesias. Yang kedua, murid-murid juga menghargai Sabat. Kita baca dulu di, haleluya, saya buka dulu ini. Lukas 23 ayat 56. Saya semangat kali kalau nyanyikan lagu ini. Tov lehudot la Adonai, ule jamer le simka elyon. Haleluya. Nanti kita lanjutkan. Baca ayat dulu. Lukas. Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Siapa ini? Murid-murid. Haleluya. Mereka menghormati Sabat loh. Mereka beristirahat di hari Sabat. Artinya mereka menguduskan hari Sabat itu. Mereka tidak berkata, oh Yeshua guru kita sudah datang, udah naik ke surga,
udah bangkit dari kematian. Udah batal hukum Taurat. Mereka nggak bilang kayak gitu. Nggak bilang seperti itu, nggak. Di abad keempat mulainya. Perubahan itu dimulai abad keempat. Ingat itu. Tepatnya tahun 321 Masehi. AD Anno Domini. Haleluya. Murid-murid yang awal gereja mula-mula tidak meninggalkan hari Sabat. Mereka menguduskan hari Sabat. Oke, biar agak cepat. Kita lihat teladan kita yang ketiga. Rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, Apostel Paulus. Kisah Rasul 13 ayat 14. Yuk. Di Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Rasul Paulus, Apostel Paulus setelah kenaikan Tuhan Yesus Hamasiah ke surga ke Asamain, Yeshua memanggil Paulus menjadi pelayannya. Paulus dengan giat memberitakan Injil. Tapi setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat untuk memberitakan Injil. Amin. Dia nggak pergi di hari yang lain rupanya, tapi di hari Sabat. Ayat 42. Ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya. Jadi hari Sabat berikutnya, tolong ya, hamba Elohim Rasul Paulus, datanglah hari Sabat depannya. Tolong jelaskan lagi pokok yang ini. Pokok yang baru dijelaskannya hari Sabat itu. Dia menjelaskan tentang Yeshua Mashiach sebagai keselamatan. Tolong jelaskan lagi hari Sabat depannya. Datang nggak di hari Sabat depannya? Datang dia lagi. Bukan di hari yang lain, di hari Sabat itu dia datang. Ayatnya lain lagi. Ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Elohim. Hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Yahweh. Jadi selalu pada hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Nah saudaraku, inilah pemulihan sedang bekerja. Nah, saya percaya oleh rahmat Elohim, oleh rahmat Bapa Yahweh, melalui saya dan melalui saudara-saudara, pemulihan ini akan semakin merebak jauh ke seluas dunia, saudara. Menjangkau banyak jiwa-jiwa yang terpanggil. Amin. Saya percaya Bapak Yahweh memanggil semua orang. Banyak nanti jiwa yang terbuka hati untuk menerima, mengakui kebenaran Elohim. Haleluya. Haleluya. Iya, semangatlah terus. Amin. Terus, kemudian Kisah Rasul 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Hukum Musa tetap dibacakan tiap-tiap hari Sabat sampai kepada detik itu. Jadi mereka tidak menganggap, Yeshua kan udah datang, udah mati, udah naik ke surga, gak berlaku lagi lah hukum Musa. Enggak seperti itu. Haleluya. Tetap dibacakan hukum Musa itu loh, yang 10 perintah itu, yang saudara sudah hafal itu semua, iya kan? Saya nggak usah ulang lagi. Oke, kita lanjut. Kisah Rasul 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Pada hari Sabat, mereka keluar pintu gerbang mencari tempat ibadah. Mereka menyusuri tepi sungai. Mereka menduga pasti di sana ada rumah ibadah orang Yahudi. Berarti itu mungkin pemukiman orang Yahudi. Akhirnya mereka menemukan benar ada. Karena orang Yahudi itu, baik orang Yahudi yang masih belum percaya kepada Yeshua maupun orang Yahudi yang sudah percaya Yeshua, mereka tetap menghormati Sabat. Sama-sama menghormati Sabat. Haleluya.
Baca-baca ayat dulu kita. Kita lanjut. Kisah Rasul 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Seperti biasa. Jadi Rasul Paulus juga punya habit, punya kebiasaan, punya perilaku. Setiap hari Sabat dia suka pergi ke rumah ibadat. Haleluya. Sampai 3 hari berturut-turut dia di tempat yang sama menerangkan bagian-bagian kitab suci. Nah, saya juga berusaha menerangkan bagian-bagian dari kitab suci, bahwa tidak ada hukum itu yang batal. Haleluya. Haleluya. Kalau salah satu perintah dari hukum itu, yang dari 10 perintah itu batal, hukum Sabat batal, hari Sabat batal, perintah yang lain juga berarti bisa batal. Tetapi tidak seperti itu. Ayat yang ketiga, ia menerangkannya kepadanya mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu. Jadi Rasul Paulus membuktikan, menerangkan, menjelaskan dari ayat-ayat kitab suci bahwa Yeshua itulah Mesias. Karena tadinya orang-orang Yahudi udah bersepakat, mereka udah bersekongkol. Apa persekongkolan mereka? Siapapun yang mengakui Yeshua sebagai Mesias akan dikucilkan dari masyarakat. Maka mereka ketakutan. Walaupun di hati mereka percaya, mereka takut mengakui. Tetapi Paulus memang alat pilihan yang luar biasa ya. Yeshua menemukan Paulus menjadi seorang alat pilihan yang luar biasa. Begitu pemberani, saudaraku, enggak takut. Karena memang seperti firman Bapak Yahweh berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Haleluya. Siapa mereka itu? Wahyu 12, coba baca dulu ayat 10-11. Wahyu 12 ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Elohim kita, dan kuasanya dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan mereka mengalahkan dia. Siapa dia di situ? Setan, iblis. Nyawa mereka mengalahkan iblis dengan kuasa darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian, perkataan firman, dan dengan yang ketiga, mereka tidak sayang diri, mereka tidak mengasihani diri, mati pun mereka rela demi Yeshua Masiah. Tetapi sebelum rela mati harus rela hidup dulu. Amin. Cemana rela mati tapi waktu hidup nggak rela mengikuti? Gimana begitu? Banyak orang rela mati untuk Tuhan, tapi tidak rela hidup untuk Tuhan. Itu keliru juga. Yang pertama harus rela dulu hidup untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mau hidup untuk Tuhan? Haleluya. Ketika kita mengikuti Torahnya, melakukan Torah Elohim itu namanya kita hidup untuk Tuhan. Kita mau melayani Dia. Amin. Makanya masa anak muda begini, ayo pikirkan pelayanan kepada Tuhan. Pikirkan bagaimana aku mengabdi kepadamu Yeshua. Haleluya. Kalau jodoh pasti disediakan Tuhan. Kecuali kalau dia dikaruniai untuk tidak kawin. Tapi saya pikir itu jarang sekali. Jadi pikirkan Tuhan dulu. Pikirkan pelayanan Tuhan dulu. Amin. Jangan enggan-enggan, jangan segan-segan. Ya, doa saya saudara semua bekerja untuk Tuhan di ladang pelayanan nantinya setelah tamat daripada Bukit Gibeon ini. Mungkin tidak semua menjadi gembala, tetapi menjadi apapun profesi saudara nantinya, tetaplah menyaksikan nama Tuhan kita. Tetaplah menyaksikan jalan-jalan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah itu. Paulus memiliki roh seperti itu, yang tidak takut mati, saudara. Makanya sampai menghadap kaisar pun dia dituntun oleh Yeshua Masiah, berhasil menghadap kaisar, saudara, di Roma. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kisah Rasul 18 ayat 4.
Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat Yahudi dan orang-orang Yunani. Apa? Setiap hari Setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. haleluya. Jadi Rasul Paulus setiap hari Sabat, pada hari Sabat berikutnya, 3 hari Sabat bersurut-turut selalu bicara Sabat. Berarti Rasul Paulus itu dia bukan menyediakan hari Sabat, dia tetap menguduskan hari Sabat itu, dia melayani di hari Sabat itu, tetapi dengan konsep, dengan mindset seperti Yahshua, dia melayani di hari Sabat.